Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada Gazprom Bank, lembaga keuangan besar terakhir Rusia yang dibebaskan dari hukuman, sehingga menutup celah yang dibiarkan terbuka oleh Washington selama perang di Ukraina karena pemberi pinjaman tersebut merupakan kunci bagi pasar energi negeri beruang merah. Pemerintahan Joe Biden sebelumnya telah memutuskan untuk tidak mengenakan sanksi terhadap bank tersebut yang digunakan negara-negara Eropa untuk membayar gas yang masih mereka beli dari Rusia karena khawatir akan menimbulkan kekacauan di pasar komoditas global. Sanksi tersebut meningkatkan risiko pemutusan sebagian aliran gas alam Rusia yang tersisa ke sejumlah negara Eropa Tengah. Meskipun Eropa telah mengurangi ketergantungan energinya pada Rusia, kehilangan salah satu rute terakhir yang tersisa untuk gas pipa akan meningkatkan persaingan untuk mendapatkan pasokan yang tersisa dan meningkatkan harga di seluruh benua pada saat tingkat penyimpanan sudah menipis dengan sangat cepat. Eropa telah bersiap menghadapi kemungkinan berakhirnya aliran gas Rusia melalui Ukraina ketika kesepakatan transit berakhir pada akhir tahun. Sanksi tersebut akan mempersulit Presiden Vladimir Putin untuk mendapatkan keuntungan dari ekspor energi ke Eropa. Harga gas berjangka Eropa berada pada level tertinggi selama setahun karena prospek pasokan global semakin ketat. OVAC mengatakan pihaknya menerbitkan 2 lisensi umum baru yang memberi orang-orang di Amerika Serikat periode penghentian transaksi yang melibatkan Gazprom Bank dan dispensasi ekuitas dan utang yang diterbitkan oleh bank tersebut hingga 20 Desember. Pembayaran kepada Gazprom Bank untuk transaksi energi akan dilarang setelah periode penghentian menurut seseorang yang mengetahui masalah tersebut. Sanksi tersebut mengecualikan transaksi yang terkait dengan proyek minyak dan gas Sakhalin 2 di sebelah utara Jepang hingga 28 Juni 2025. Pemerintah Jepang tetap berkomitmen untuk menerima gas alam cair dari Sakhalin 2, menyebutnya sebagai proyek penting bagi keamanan energi negara tersebut. Pada saat yang sama, Amerika Serikat telah berupaya melakukan apapun yang dapat dilakukannya untuk melumpuhkan Rusia dan meningkatkan Ukraina untuk mengantisipasi dorongan yang diharapkan dari Presiden terpilih Donald Trump bagi kedua belah pihak untuk menegosiasikan gencatan senjata. Amerika Serikat menunda pemberian sanksi kepada Gazprom Bank untuk memungkinkan negara-negara di Eropa membayar gas Rusia. Namun, kebutuhan akan pengecualian tersebut telah berkurang karena negara-negara Eropa meningkatkan pasokan, termasuk gas alam cair dari Amerika Serikat. Dengan Trump yang akan segera menjabat, langkah tersebut dapat dilihat sebagai dorongan lebih lanjut bagi LNG Amerika Serikat untuk meningkatkan pangsa pasarnya di Eropa. Amerika Serikat sudah menjadi penyedia LNG terbesar di Eropa, tetapi impor dari Rusia tetap berada di posisi kedua. Pejabat UA tengah mencari cara untuk mengekang impor dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen yang menyebutkan bahwa LNG Amerika Serikat dapat menggantikan pasokan Rusia dalam panggilan telepon baru-baru ini dengan Trump.
Pada 2022, Gazprom mengubah cara menerima pembayaran dari pembeli Eropa, menuntut rubel melalui Gazprombank. Polandia dan Bulgaria diputus pada 2022 karena menolak untuk mematuhi, tetapi Slovakia dan Hungaria masih mendapatkan gas Rusia. Kementerian Luar Negeri Hungaria mengatakan para pengacara sedang menyelidiki dampak sanksi Amerika Serikat dan jika perlu, negara itu akan mengadakan diskusi dengan perusahaan Rusia yang memasok gas. Pekan lalu, OMV AG Austria memperingatkan akan berhenti membayar gas yang dipasok oleh Gazprom, PJSC, untuk menarik kembali keputusan arbitrase dan pengiriman dihentikan dalam beberapa hari. Itulah situasi yang mungkin dihadapi negara-negara Eropa Timur bagian tengah. Putin secara teoritis dapat mengizinkan pembayaran gas melalui bank lain dengan mengubah keputusannya sendiri yang dibuat pada 2022. Tetapi masih harus dilihat apakah Rusia bersedia memindahkan transfer ke tempat lain termasuk ke luar negeri. Sekitar 50 bank Rusia yang memiliki hubungan dengan sistem keuangan global juga dikenai sanksi. Bersama dengan sekitar 15 pejabat kantor pengawasan aset luar negeri Departemen Keuangan Amerika Serikat mengatakan dalam sebuah pernyataan. Kembalinya Trump ke Gedung Putih pada bulan Januari dan janjinya untuk mengakhiri perang dalam waktu singkat telah menciptakan rasa urgensi baru di antara sekutu barat untuk memperkuat posisi Ukraina sebelum perundingan apapun. Kremlin mengatakan pada Rabu bahwa mereka siap untuk membahas kemungkinan gencatan senjata di Ukraina dengan Trump, sebuah pendekatan yang langsung disambut dengan skeptisisme dari para pejabat barat. Pada saat yang sama, Rusia telah mengintensifkan pemboman mereka terhadap Ukraina dalam beberapa hari terakhir dan putaran sanksi sebelumnya tidak menghentikannya dari menimbulkan kerugian besar dalam 2,5 tahun terakhir. Gazprombank dituduh membantu Rusia membayar peralatan dan material militer untuk perang di Ukraina. Bank ini juga diduga membayar gaji tentara Rusia termasuk bonus tempur dan membantu memberi kompensasi kepada keluarga tentara Rusia yang tewas dalam pertempuran tersebut. Beberapa negara lain termasuk Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Inggris sebelumnya telah memberikan sanksi kepada Gazprombank. Inggris membuat pengecualian untuk pembayaran energi ketika memberikan sanksi kepada bank tersebut pada 2022.